Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya Gita Cintia Faramita, kemudian Yola Meidendra akan menjelaskan tentang profil keluarga miskin berdasarkan aset yang dimilikinya. Yang pertama yaitu rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yaitu rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya itu berada di bawah garis kemiskinan. Di sini pengeluarannya itu terutama ditujukan pada aspek konsumsi rumah tangga itu sendiri. Menurut Rifani, pada tahun 2003 dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya kemiskinan itu dapat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga rumah tangga tersebut. Alasannya yaitu bisa saja karena jumlah anggota rumah tangga itu sendiri atau tanggungannya yang banyak dalam rumah tangga itu. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya anak, atau terdapat tanggungan usia tidak produktif, atau bisa jadi karena ada anggota keluarga yang masuk usia produktif namun kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, penduduk rumah tangga miskin terutama yang berada di desa itu tidak terlepas dari wilayah-wilayah yang ia tempati. Ada wilayah-wilayah tertentu di desa yang pada umumnya itu sulit untuk dikembangkan, sedangkan masyarakatnya bergantung pada sumber daya yang ada di desa tersebut. Kondisi seperti inilah yang kemudian membuat masyarakatnya pun sulit untuk berkembang. Di sini yang sulit berkembang itu yaitu ekonomi masyarakatnya yang dipengaruhi oleh bisa jadi seperti kesuburan tanah atau iklim dari wilayah tersebut. Berbeda dengan yang di desa, jika di kota, rumah tangga miskin itu pada umumnya orang-orang yang bekerja pada sektor jasa. Nah, di sini sektor jasa itu biasa kita sebut dengan sektor informal. Orang-orang yang berada di kota biasanya masuk ke dalam sektor informal itu karena rendahnya kemampuan atau skill yang mereka miliki dengan rendahnya modal yang ia miliki juga, sehingga mereka harus survive pada sektor jasa tersebut. Nah, di sini kemiskinan suatu rumah tangga dapat dikenali dengan mudah melalui kondisi rumah tangga itu sendiri. Jika di kota, kemiskinan dapat dilihat dari rumah-rumah penduduk yang lingkungannya buruk atau yang biasa kita sebut dengan kumuh. Kemudian lingkungannya itu perumahannya berada di lingkungan sempit dan padat dan konstruksi yang kurang memenuhi persyaratan untuk tempat tinggal yang layak. Nah, di desa luas rumah, luas lantai, keluarga miskin dan tidak miskin umumnya itu tidak jauh berbeda, namun perbedaannya dapat kita lihat dari konstruksi bangunannya, bisa dari dindingnya, bisa dari jenis lantainya, maupun atap rumahnya. Nah, di samping hal tersebut, faktor perumahan bisa juga dilihat dari berbagai faktor yang dapat menunjang perumahan, seperti penerangan dan air. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Maidendra. Aset dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dan mempunyai manfaat ekonomi sosial serta dapat diukur dalam satuan uang. Kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan kepemilikan aset produksi, terutama tanah sebagai lahan pertanian, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Meratanya distribusi penguasaan lahan akan sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Karena lahan adalah faktor produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan pendapatan keluarga. Aset adalah salah satu bentuk sumber daya materi yang dimiliki keluarga yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh keluarga. Rumah merupakan salah satu aset kebutuhan penting bagi setiap keluarga. Rumah dengan luas yang cukup merupakan prasyarat penting untuk menunjang kehidupan kesejahteraan. Rumah sehat menurut WHO adalah rumah yang memiliki luas lantai minimal 10 meter persegi per kapita. Aset bisa dibagi dua jenis. Yang pertama, aset nyata. Aset nyata adalah aset berwujud dan dapat dilihat secara fisik dan memiliki nilai intrinsik terhadap bentuk dan manfaat yang diberikan. Aset nyata dinilai dari kualitas fisik dan bagaimana aset tersebut bermanfaat bagi si pemilik.
Contoh dari aset nyata ialah seperti tanah, pabrik, mobil, kulkas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aset tidak nyata. Aset tidak nyata atau aset tidak berwujud sebenarnya lebih merujuk pada aset yang mana tidak memiliki bentuk fisik serta tidak memiliki sifat aset untuk jangka waktu panjang. Contoh dari aset tidak nyata yaitu seperti hak sewa, yaitu yang diperoleh dari transaksi sewa aktiva tertentu, disahkan oleh notaris dan dalam tempo kurun waktu tertentu. Contohnya seperti sewa gedung, sewa kendaraan, dan lain-lainnya. Setelah penjelasan mengenai aset nyata dan tidak nyata, ternyata aset juga ada hubungannya dengan profil rumah tangga miskin, yang mana aset dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dan mempunyai manfaat ekonomi sosial, serta dapat diukur dalam satuan uang. Kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan pemilikan aset produksi terutama tanah sebagai lahan pertanian dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Meratanya distribusi penguasaan lahan akan sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat, karena lahan adalah faktor produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan pendapatan keluarga. Aset adalah salah satu bentuk sumber daya materi yang dimiliki oleh keluarga yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh keluarga tersebut. Rumah merupakan salah satu aset kebutuhan yang penting bagi setiap keluarga. Rumah dengan luas cukup merupakan persyarat penting untuk menunjang kehidupan yang sejahtera. Rumah sehat menurut WHO adalah rumah yang memiliki luas lantai 10 meter persegi per kapita. Menurut Departemen Kesehatan, luas lantai rumah merupakan indikator kesejahteraan ekonomi yang dapat dilihat secara fisik dengan kriteria miskin jika luas lantai kurang atau sama dengan 8 meter persegi per kapita dan tidak miskin jika lebih dari 8 meter persegi per kapita. Tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Suasana atau tempat tinggal yang bersih, sehat, dan teratur sesuai dengan selera keindahan penghuninya akan lebih menimbulkan suasana tenang, sehingga suasana tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kenyamanan anggota keluarga untuk tinggal. Kepemilikan aset yang dimiliki oleh keluarga miskin menurut Sadiah dan Arianti pada tahun 2012 yaitu yang pertama kepemilikan lahan yaitu lahan pertanian, yang kedua kepemilikan tempat tinggal yaitu status rumah yang mereka tempati, yang ketiga kepemilikan kendaraan atau alat transportasi yang dimiliki. Rendahnya tingkat kepemilikan aset merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kepemilikan aset oleh rumah tangga akan mempengaruhi akses pasar yang dapat dilakukan oleh rumah tangga. Kepemilikan aset mencerminkan kekayaan suatu rumah tangga yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga tersebut. Kepemilikan aset diartikan sebagai kepemilikan alat produksi oleh suatu rumah tangga pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh rumah tangga dari kepemilikan aset tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan aset oleh rumah tangga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga. Kepemilikan aset dapat dicerminkan sebagai kepemilikan faktor produksi maupun kekayaan oleh suatu rumah tangga yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Semakin besar kepemilikan aset oleh suatu rumah tangga akan memperbesar kesempatan rumah tangga tersebut untuk semakin mendapatkan pendapatan yang semakin besar. Dan sebaliknya, semakin rendah kepemilikan aset suatu rumah tangga akan memperkecil kesempatan rumah tangga untuk dapat mengakses pasar yang akan mengakibatkan pada rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga. Contohnya yaitu kepemilikan aset yaitu pada berdasarkan survei pada tahun 2012 di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yaitu kepemilikan tempat tinggal rumah tangga miskin sebagian besar menempati rumah mereka sendiri. Artinya mayoritas rumah tangga miskin sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, walaupun hanya berukuran kecil dan seadanya. Selanjutnya kepemilikan kendaraan. Kebanyakan mereka sudah mempunyai kendaraan, tetapi motor di sini berfungsi hanya sebagai alat transportasi tidak hanya sebagai alat transportasi keluarga, tetapi juga digunakan untuk mencari uang, misalnya untuk ojek dan jualan sayur.
Hasil regresi diperoleh bahwa koefisien dari variabel kepemilikan aset adalah sebesar 0,014. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan aset berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga, di mana setiap ada penambahan aset sebesar Rp1 akan menambah pendapatan sebesar Rp0,014. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahmin Nur pada tahun 2005, bahwa kepemilikan modal atau aset berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin kecil modal yang dimiliki masyarakat, semakin kecil pula pendapatan per kapita masyarakat yang diteliti. Berarti kualitas hidup semakin miskin. Modal yang dimaksud di sini adalah tidak hanya modal uang, tetapi termasuk modal barang, yaitu modal tetap, yaitu barang yang tahan lama dan dipergunakan untuk usaha. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon